Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azanillah wa iyyakum. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 tentang perintah kewajiban melaksanakan ibadah saum, Allah menutup ayat tersebut dengan target dan tujuan pelaksanaan saum bagi setiap hamba. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian saum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitu jelas kesimpulan, target, tujuan pelaksanaan ibadah saum yang Allah wajibkan kepada setiap hamba yang beriman adalah agar menjadi pribadi yang bertakwa. Pertanyaan besar, seperti apa sebetulnya ketakwaan yang Allah inginkan? Adakah kriteria, adakah tanda-tanda seseorang disebut bertakwa menurut Allah? Tentunya ada, dan Allah telah menggambarkan dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang kriteria orang-orang yang bertakwa yang tersebar dalam beberapa surat Al-Quran. Di antaranya adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 sampai 136. Ketika Allah menggambarkan orang yang bertakwa, maka Allah mulai dengan kalimat alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berinfak dalam keadaan senang, begitupun dalam keadaan susah. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang pandai menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila dia berbuat satu perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka, dzakarullaha, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka segera meminta ampunan kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak keterusan dalam perbuatan dosa yang dikerjakan saat mereka mengetahui. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dua ayat ini menjadi gambaran bagaimana ketakwaan itu melekat dalam kehidupan seorang hamba. Seseorang disebut menjadi orang yang bertakwa ketika yang pertama dia menjadi pribadi yang gemar berinfak sedekah dalam segala kondisi, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Yang kemudian kedua, orang ini pandai menahan amarahnya. Saat amarah memuncak, dia menahan amarahnya, tidak melampiaskannya, kecuali saat amarah itu berlandaskan agama. Maka itu kemarahan yang Nabi SAW pernah perlihatkan. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, orang yang bertakwa adalah orang yang begitu mudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, bahkan tanpa diminta oleh orang tersebut. Hatinya begitu bersih, tidak pernah menyimpan dendam, tidak pernah lama menyimpan amarah, tidak ada hasad, iri, dengki, dan lain sebagainya. Dia selalu mudah memaafkan kesalahan orang. Itulah orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang selalu berbuat baik. Yang keempat, orang yang bertakwa adalah orang yang saat dia berbuat kesalahan, dia berbuat dosa, tapi dia langsung ingat kepada Allah, dan kemudian dia meminta ampunan kepada Allah,
dan dia sadar betul bahwa tidak ada yang bisa memberikan ampunan atas dosa-dosanya kecuali Allah. Orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, karena disebutkan dalam satu keterangan, al-insanu mahalul khata wa nisyan, manusia itu tempatnya kesalahan dan tempatnya lupa, sehingga sangat mungkin dalam kehidupannya dia berbuat dosa. Tapi orang yang bertakwa saat berbuat dosa, zakarullah, dia langsung ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan dia meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia berhenti dari perbuatan dosanya, tidak melanjutkan karena dia sudah tahu setiap dosa mengakibatkan konsekuensi hukuman di sisi Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah, apa balasan dari Allah bagi orang-orang yang memiliki kriteria ketakwaan yang ada dalam ayat tersebut? Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, bagi mereka akan mendapatkan balasan berupa ampunan dari Tuhan mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan bagi mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, dan mereka akan kekal di dalam surga tersebut. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Semoga kita mendapatkan derajat orang yang bertakwa dan mendapatkan balasan-balasan dari ketakwaan kita nanti pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.